Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Pak Panji dan juga teman-teman. Jadi kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai analisa standar akuntansi keuangan pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk, terutama yaitu pada periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Nabila Noheliza dengan MPM 2010-10-40-84, ada Erni Agustin dengan MPM 2010-10-41-15, dan ada Armelia Arifirdatama dengan MPM 2010-10-41-25. Kami bertiga berasal dari kelas K3 dari S1 Akuntansi. Pertama akan kita bahas pada presentasi hari ini, yaitu mengenai latar belakang kita melakukan analisa standar akuntansi keuangan pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Akuntansi keuangan adalah salah satu bidang yang ada pada akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan pada suatu organisasi untuk kepentingan pihak eksternal maupun untuk kepentingan pihak eksternal. Jadi pihak internal menggunakan laporan keuangan untuk proses pembuatan keputusan, sedangkan pihak eksternal seperti para investor ataupun kreditor yang membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan atas investasi yang tepat dengan menginterpretasikan kondisi perusahaan melalui laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan ini terdiri dari berbagai macam, seperti ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang di dalamnya itu ada laporan arus kas atau biasa disebut juga dengan laporan arus dana. Dan yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan akan disusun setiap periode tertentu, seperti setiap bulan sekali dan setiap setahun sekali, ataupun periode-periode yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan itu sendiri. Dalam penyusunan laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang sudah diterapkan dan berlaku di era ini, dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK tersebut. Laporan keuangan perusahaan yang berisikan angka-angka itu akan mungkin sulit dipahami oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan itu ada yang namanya catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut juga dengan CALK, yang akan mempermudah bagi para pembaca dalam memahami isi laporan keuangan tersebut. CALK merupakan catatan atau tambahan informasi pada bagian akhir laporan keuangan. Selain tujuan utamanya adalah memberikan tambahan informasi pada para pembacanya, ada fungsi lain yaitu membantu menjelaskan perhitungan item-item tertentu yang ada dalam laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan pada suatu perusahaan di periode tertentu. CALK akan menyajikan informasi mengenai liabilitas perusahaan, jangka pendek dan juga jangka panjang, kontingensi dan provisi, ekuitas, saham dilusional laba bersaham dari suatu perusahaan tersebut, investasi utang dan investasi ekuitas yang dimiliki, ada pula pengakuan pendapatan, akuntansi pajak penghasilan, akuntansi pensiun dan imbalan kerja, dan juga ada akuntansi sewa. Jika kita menganalisa berbagai CLK pada beberapa tahun di suatu perusahaan, maka kita itu bisa menemukan adanya perubahan akuntansi dan juga kesalahan yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Kita akan menganalisa mengenai PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk ini adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang industri barang konsumsi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Produk yang diproduksi oleh PT Mayora Indah ini terbagi menjadi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi. Penjualan produk dari perusahaan ini sudah luas, tidak hanya pada pasar domestik namun telah merambah ke pasar luar negeri. Tujuan dari PT Mayora Indah ini adalah menyejahterakan kehidupan masyarakat di mana produk dari perusahaan itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam kebutuhan sehari-harinya. Untuk yang pertama, kita akan menganalisa mengenai liabilitas jangka pendek yang terdapat pada catatan laporan keuangan pada PT Mayora Indah periode 2018 hingga periode 2020. Karakteristik liabilitas jangka pendek berdasarkan PSAK nomor 1 yaitu entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sehingga sesudah tanggal pelaporan atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode laporan.
PT Mayora Indah itu telah menyatakan pada catatan laporan keuangannya bahwa menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK nomor 55. PSAK ini telah dilakukan secara berturut-turut selama 3 tahun, yaitu mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Di sini kita tuh dapat melihat adanya liabilitas jangka pendek pada PT Mayora Indah periode 2018, 2019, dan tahun 2020. Di mana pada tahun 2018 PT Mayora Indah mencatat liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.764.510.387.113 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.726.359.539.201 dan pada tahun 2020 PT Mayora Indah itu mencatat liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.475.323.711.943 di mana PT Mayora Indah ini sudah menggunakan dan sudah sesuai PSAK nomor 55 dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Kemudian yang kita analisa dari laporan keuangan PT Mayora Indah terutama pada catatan laporan atas keuangannya yaitu mengenai provisi dan kontingensi yang ada pada PT Mayora Indah. Baik, berdasarkan PSAK nomor 57, provisi diidentifikasi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya itu belum pasti. Provisi diakrolkan dengan membebankan beban dan kewajiban dicatat hanya jika memenuhi 3 kondisi, yaitu kondisi ketika entitas memiliki kewajiban kini atau baik bersifat hukum maupun bersifat konduktif sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu. Kemudian yang kedua yaitu ada kondisi di mana kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga yaitu adalah kondisi di mana jumlah kerugian dapat diestimasi secara layak. Estimasi yang layak dilihat dari pengalaman, nasihat pengacara, atau dari berbagai sumber. Kemudian kontingensi menurut PSAK nomor 57 yaitu didefinisikan sebagai kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya, atau bisa dibilang jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. PT Mayora Indah Tbk itu sendiri menyatakan bahwasanya provisi diakui jika grup mempunyai kewajiban kini, hukum maupun konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang memungkinkan grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Pernyataan dari PT Mayora Indah Tbk ini sudah sesuai dengan apa yang ada pada PSAK nomor 57 dan kebijakan ini sudah dilakukan secara 3 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Baik, di layar ini kita bisa melihat adanya provisi dan kontingensi yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk pada periode 2018 hingga tahun 2020, di mana PT Mayora Indah ini provisi dan kontingensinya merupakan beban akrual yang terdiri dari biaya iklan dan promosi, prasarana, bunga obligasi, dan bunga serta beban-beban lainnya yang perlu dibayarkan sampai periode berikutnya. Pada tahun 2018, provisi atau juga dimasukkan ke dalam beban akrual pada PT Mayora Indah itu mencatat sebesar Rp447.596.345 dan pada tahun 2019 mencatat beban akrual sebesar Rp692.163.054 dan pada tahun 2020 beban akrual yang dicatat dari PT Mayora Indah ini yaitu sebesar Rp411.852.543.588. Yang selanjutnya akan kita analisa pada PT Mayora Indah ini terutama pada laporan keuangannya yaitu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu sendiri bukan suatu kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sumber pembiayaan dari kegiatan operasional bisnis. Jangka waktu pembayaran dari liabilitas ini memiliki waktu yang cukup lama, biasanya waktu jatuh tempo itu lebih dari setahun. Dan PT Mayora Indah itu menyatakan dalam pencatatan atas laporan liabilitas jangka panjang sudah sesuai dengan PSAK nomor 55, di mana PT Mayora ini menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK nomor 55
Dan ketentuan ini tuh sudah diterapkan secara konsisten dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada layar ini menunjukkan bagaimana liabilitas jangka panjang yang telah dicatat oleh PT Mayora Indah. Pada tahun 2018, liabilitas jangka panjang yang dicatat oleh PT Mayora Indah yaitu sebesar 4.284.651.557.827 rupiah. Dan pada tahun 2019, PT Mayora Indah mencatat liabilitas jangka panjang sebesar 5.411.619.071.944 rupiah. Dan pada tahun 2020, PT Mayora Indah mencatat sebesar 5.308.708.752.649 rupiah. Kemudian yang kita analisa pada laporan keuangan PT Mayora Indah yang selanjutnya yaitu ekuitas pada laporan keuangan tersebut. Ekuitas itu sendiri merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. PSAK yang digunakan PT Mayora Indah Tbk sudah sesuai dengan PSAK nomor 211 di mana ekuitas tersebut sebagai bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya yang secara jelas dan juga disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga akta pendiri yang berlaku. Pada layar dapat dilihat bagaimana PT Mayora Indah mencatat ekuitasnya dari periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Ekuitas pada grup Mayora Indah ini jika dilihat itu sudah dilaporkan secara jelas mengenai hak dari pemilik dan sumbernya. Pada tahun 2018, PT Mayora Indah itu mencatat ekuitas sebesar 8.544.481.694 rupiah dan pada tahun 2019 mencatat ekuitas sebesar 9.890.195.308 rupiah. Dan pada tahun 2020, ekuitas dari PT Mayora Indah itu meningkat yaitu sebesar 11.271.468.049.958 rupiah. Yang selanjutnya adalah saham dilusian dan laba per lembar saham. Terdapat pada PSAK nomor 56 tentang laba per saham. Nah, untuk PT Mayora Indah Tbk sudah menggunakan PSAK nomor 56 tentang laba per saham yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Tujuan dari PSAK ini yaitu untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba bersaham, sehingga dapat meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada periode pelaporan yang sama dan antar periode yang berbeda untuk entitas yang sama. Pada PSAK nomor 56, untuk penghitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan yang pertama, laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, dan yang kedua, laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Nah, pada tahun 2018, 2019, dan 2020, standar yang dipakai oleh perusahaan Mayora Indah Tbk sudah menggunakan PSAK nomor 56 tentang laba per saham. Untuk pembuktiannya, nah pada laporan keuangan di PT Mayora Indah Tbk tahun 2018, 2019, dan 2020, terdapat keterangan bahwa laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu PT Mayora Indah Tbk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Nah, untuk tahun 2018, laba per sahamnya senilai 77. Selanjutnya, untuk tahun 2019, untuk laba per sahamnya senilai 89. Sedangkan tahun 2020, laba per sahamnya senilai 92. Untuk penghitungannya seperti yang ada di slide.
Materi berikutnya adalah investasi utang atau obligasi terdapat pada PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. Investasi utang atau debt investment ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi jika tujuan dari model bisnis perusahaan adalah untuk memiliki aset keuangan untuk menerima arus kas kontraktual atau dimiliki untuk ditagih held for collection. Untuk ruang lingkup dalam PSAK nomor 55, pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Selama 3 tahun berturut-turut, dari tahun 2018, 2019, dan 2020, PSAK yang digunakan oleh PT Mayora Indah, Tbk, sudah sesuai dengan PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. Untuk revisinya tahun 2014. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Pembuktiannya yaitu pada laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2018, 2019, dan 2020 terdapat keterangan bahwa biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jika grup, dalam hal ini PT Mayora Indah, meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka PT Mayora Indah menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, PT Mayora Indah menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Pada slide berikut dipaparkan utang obligasi pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Slide berikutnya utang obligasi pada tahun 2020. Seperti yang dipaparkan dalam PPT. Materi berikutnya adalah investasi ekuitas yang terdapat dalam PSAK nomor 15. Investasi ekuitas atau equity investment merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Investasi ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau ditentukan, seperti waran dan hak. Biaya perolehan investasi ekuitas diukur pada harga pembelian efek. Komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan pembelian dicatat sebagai beban. Tingkat di mana salah satu perusahaan atau investor memperoleh hak di dalam saham perusahaan lain atau investasi. Umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah diakuisisi. Untuk klasifikasi investasi ekuitas tergantung pada presentasi hak suara investor yang dipegang oleh investor. Sebagai contoh, yang pertama, jika kepemilikan kurang dari 20%, maka menggunakan metode nilai wajar, sehingga investor memiliki hak pasif. Kemudian, jika kepemilikan antara 20% dan 50%, maka menggunakan metode ekuitas, sehingga investor memiliki pengaruh yang signifikan. Dan jika kepemilikan lebih dari 50%, maka metode yang digunakan laporan konsolidasian, sehingga investor memiliki kepentingan pengendali.
PSAK yang digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk sudah sesuai dengan PSAK nomor 15 yang mengakui bahwa penyertaan pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas. Ketentuan perlakuan metode ekuitas ini erat kaitannya dengan laporan keuangan konsolidasian karena merupakan perluasan dari laporan keuangan konsolidasian. Pada PSAK nomor 15 menyatakan bahwa apabila investor mempunyai banyak pengaruh yang signifikan, maka investasinya dibukukan atau dicatat dengan metode ekuitas, di mana pada mulanya dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan dengan laba atau rugi perusahaan asosiasi pada setiap periode sesuai dengan persentase pemilikan investor. Nilai tercatat investasi disesuaikan atau dikurangi dengan distribusi laba dengan presentase pemilikannya atas ekuitas perusahaan asosiasi. Penyesuaian juga diperlukan bila terdapat perubahan ekuitas perusahaan asosiasi yang belum diperhitungkan melalui laporan laba rugi. Pada tahun 2018 dan 2019, standar yang dipakai oleh perusahaan sudah menggunakan PSAK nomor 15, sedangkan untuk tahun 2020 terjadi amandemen PSAK nomor 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Penerapan standar akuntansi keuangan revisi tersebut berlaku efektif 1 Januari 2020. Relevan bagi grup hal ini PT Mayora Indah, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi grup dalam PT Mayora Indah dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk pembuktiannya, pada laporan keuangan PT Mayora Indah di tahun 2018, 2019, dan 2020 telah dipaparkan manajemen permodalan, yang di dalamnya berisi tujuan utama dari manajemen permodalan perusahaan, yaitu untuk mengelola rasio permodalan grup. Dalam hal ini, PT Mayora Indah tetap sehat dalam rangka mendukung usaha bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diharuskan memenuhi persyaratan modal apapun. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa gearing ratio atau rasio utang terhadap modal, yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal. Kebijakan grup adalah untuk menjaga gearing ratio dalam kisaran yang setara dengan perusahaan lain dengan industri serupa di Indonesia. Utang bersih dihitung sebagai jumlah pinjaman, termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, seperti yang tercantum dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dikurangi dengan kas dan setara kas. Jumlah modal merupakan jumlah ekuitas sebagaimana diungkapkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam CALK pada tahun 2018 dipaparkan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 41,11%. Karena kepemilikannya antara 20% dan 50%, maka menggunakan metode ekuitas. Hal ini investor memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk tahun 2019, rasio utang bersih terhadap ekuitasnya sebesar 28,55%. Kepemilikannya antara 20-50% sehingga menggunakan metode ekuitas juga seperti pada tahun 2018. Dan investor memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan untuk tahun 2020, rasio utang bersihnya terhadap ekuitas sebesar 7,51%. Hal ini kepemilikannya kurang dari 20%, sehingga menggunakan metode nilai wajar, dan investor memiliki hak yang pasif. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan, terdapat pada PSAK nomor 23 tentang pendapatan. PSAK yang digunakan pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2018 dan 2019 sudah sesuai dengan PSAK nomor 23 tentang pendapatan, menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima. Sedangkan pada tahun 2020, standar yang dipakai oleh perusahaan sudah menggunakan PSAK nomor 72. Untuk pembuktiannya, pada
CALK tahun 2018 terdapat keterangan bahwa pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh grup, dalam hal ini PT Mayura Indah, dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat penjualan FOB shipping point. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan pajak pertambahan nilai, pengembalian, rapat dan diskon, serta setelah eliminasi penjualan intragrup. Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga yang efektif. Pada catatan atas laporan keuangan tahun 2019, terdapat keterangan bahwa pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh grup, dalam hal ini PT Mayura Indah, dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat penjualan FOB shipping point. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha nominal grup. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan pajak pertambahan nilai, pengembalian, rabat, dan diskon setelah eliminasi penjualan intragrup. Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual. Sebelum 1 Januari 2020, pendapatan diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur sebagai nilai wajar dari aktivitas imbalan pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat pengiriman barang ke pelanggan, sedangkan pendapatan dari penjualan ekspor diakui sesuai persyaratan penjualan. Pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat penjualan FOB shipping point. Sejak 1 Januari 2020, grup menerapkan PSAK nomor 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan. Ketiga, penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak. Yang keempat, alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin. Yang kelima, pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan, yaitu ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Tidak terdapat dampak pada saldo 1 laba 1 Januari 2020 setelah grup, yaitu PT Mayura Indah (TBK) menerapkan pendekatan yang dimodifikasi untuk menerapkan standar baru ini untuk kontrak pelanggan yang belum diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, keterangan tersebut terdapat pada CALK pada tahun 2020. Yang selanjutnya adalah akuntansi pajak penghasilan pada PT Mayura Indah Tbk
periode laporan keuangan 2018 hingga periode laporan keuangan 2020. Akuntansi pajak penghasilan diatur oleh PSAK nomor 46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal yang pertama adalah pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan atau entitas. Yang kedua adalah transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Dalam catatan atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2018 hingga tahun 2020 telah diterapkannya PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan untuk pengajian aset pajak tangguhan untuk rugi yang belum direalisasi. Perhitungan pajak penghasilan tersebut menggunakan dua komponen, yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak penghasilan yang termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak atas distribusi kepada entitas pelapor yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama. Berikut merupakan gambar atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode laporan keuangan 2018 hingga periode laporan keuangan 2020. Yang selanjutnya adalah akuntansi pensiun dan imbalan kerja PT Mayora Indah Tbk periode 2018 hingga periode 2020. Program pensiun merupakan pengaturan di mana pemberi kerja memberikan imbalan berupa bayaran kepada pensiunan karyawan atau jasa yang diberikan selama bekerja. Dalam catatan atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode tahun 2018 hingga tahun 2020 sudah menggunakan PSAK nomor 24 dengan menerapkan perhitungan berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dalam pelaporan keuangan tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang, akan tetapi jumlahnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilannya komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti. Berikut merupakan gambar atau foto atas laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada 3 periode. Pada tahun 2018 didapati angka 74 miliar untuk pendanaan pensiun dan imbalan kerja. Sedangkan pada 2019 didapati angka 171 miliar untuk pensiun dan imbalan kerja. Sedangkan pada tahun 2020 didapati angka 150 miliar untuk pensiun dan imbalan kerja. Yang selanjutnya adalah akuntansi sewa pada PT Mayora Indah Tbk periode 2018 hingga periode 2020. Dalam PSAK nomor 73, hampir semua bentuk sewa merupakan sewa pembiayaan kecuali untuk sewa jangka pendek dan yang memiliki nilai pendasar rendah. Sebelum pemberlakuan PSAK tersebut pada tahun 2020, PT Mayora Indah Tbk menentukan apakah suatu kontrak merupakan akuntansi sewa atau mengandung unsur sewa berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yaitu apakah pemenuhan surat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut. Setelah diterapkannya PSAK nomor 73 pada tahun 2020, PT Mayora Indah Tbk melakukan pengakuan terhadap liabilitas sewa apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 73. Berikut merupakan gambar atau foto atas laporan keuangan PT Mayora Indah pada tahun 2020 setelah diterapkannya PSAK nomor 73 atas akuntansi sewa. Yang selanjutnya adalah perubahan akuntansi dan analisis kesalahan pada PT Mayora Indah Tbk periode 2018 hingga 2020.
PSAK nomor 25 digunakan untuk mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Dalam catatan atas laporan keuangan, PT Mayora Indah Tbk periode tahun 2018 hingga tahun 2020 belum terdapat penerapan terhadap PSAK nomor 25 terkait perubahan akuntansi dan analisis kesalahan pelaporan. Perusahaan hanya melakukan asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai resiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun berikutnya.